Yang namanya terjerat hutang, pasti kita bisa merasa panik dan gak tahu mesti ngapain. Atau mungkin hari ini kamu mencari tahu gimana sih caranya, tips-tips yang lebih jauh untuk bisa bebas dari hutang. So, stay tune di video ini sampai akhir. Saya akan membagikan beberapa tips tambahan dari berbagai video kita yang lainnya juga yang sudah kita tampilkan tentang bagaimana kita bisa punya strategi yang lebih baik untuk bebas dari hutang. What's up everyone? Welcome back to Teta Omega TV channel, the best channel for inspiration, healing, and transformations to help you become the best version of yourself. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe and tekan tombol bell notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan update-update konten kita. Nah, di dalam kehidupan mungkin kadang-kadang kita pernah masuk di dalam yang namanya jerat hutang. Nah, bukan cuma satu hutang, ya. Masalahnya bukan cuma satu hutang. Kadang-kadang hutangnya itu bertumpuk. Hutang kartu kredit ada, hutang kartu kredit yang kedua ada, ketiga ada, dan mungkin hutang mortgage atau cicilan rumah dan lain sebagainya. Kalau kamu belum nonton video kita tentang cara melunasi hutang dengan sistem debt snowball and debt avalanche, kamu wajib banget untuk cek this video ya, supaya kamu tahu strateginya. Ini strategi praktek. Nah, di sini saya akan membagikan beberapa tips yang juga nggak kalah pentingnya. Tips pertama yang saya bisa bagikan adalah nggak mungkin banget kamu bisa keluar dari yang namanya hutang kalau kamu tetap ngotot ngeyel mempertahankan gaya hidup yang memasukkan kamu atau yang membawa kamu ke dalam hutang itu. There's no other way that you can get out of debt with the same lifestyle that put you into the debt. So, make sense ya? Artinya apa? Kalau kita mau melunasi hutang, kamu harus banget merubah gaya hidup kamu. Jadi rela untuk berkorban, rela untuk meninggalkan hal-hal yang mungkin bisa kamu korbankan supaya kamu bisa bayar hutang lebih cepat. Nah, ada juga kadang-kadang orang yang berhutang bukan karena gaya hidup dia, tetapi karena pribadi dia. Kenapa yang saya maksud dengan pribadi? Artinya mungkin kamu suka minjemin duit kepada orang nih, atau kamu kebaikan, terlalu baik ya. You have no boundaries about yourself, dan yang ada menyebabkan kamu menjadi terjerat hutang. So, this is time for you to learn to love yourself more. Tips yang kedua adalah jangan pernah menggunakan hutang yang satu ya, jadi mengambil hutang yang baru untuk membayar hutang yang sudah ada, alias gali lubang tutup lubang. Apalagi kalau yang baru ini, hutang yang baru ini, interestnya atau bunganya itu jauh lebih tinggi daripada yang harus kamu tanggung di yang pertama. Kalau kamu nggak tahu apa yang harus kamu lakukan, selain dari menonton video saya yang sebelumnya, kalau memang itu nggak nolong, so search for the right financial planner or financial consultant untuk membantu kamu to sort these things out. Nomor yang tiga adalah basic banget. Kita nggak bisa lari kalau namanya kita mau bayar hutang dan tidak terjerat dengan hutang yang baru ya. Jadi untuk bisa melunasi semuanya ini kita nggak boleh terjerat hutang yang baru, itu kuncinya. Kuncinya adalah juga belajar budgeting atau belajar menyusun anggaran. Dan bukan cuma belajar menyusun anggaran, kita harus belajar untuk mematuhi anggaran atau budgeting yang sudah kita susun itu. Nggak ada gunanya kamu nyusun kan kalau kamu nggak mematuhinya. Nah, karena di dalam anggaran itu kita bisa mengatur gimana sih kebutuhan saya, kebutuhan basic minimal ya, bisa tetap terpenuhi, tetapi saya tetap ada bagian uang yang saya sisihkan untuk bisa membayar hutang ini perlahan-lahan. Oke, selanjutnya adalah fokus pada goal kamu. Ya, kalau kamu punya goal untuk menyelesaikan hutang-hutang ini, fokus. Artinya apa? Jangan gampang tergoda untuk satu, menciptakan hutang baru, dan jangan gampang tergoda untuk spend lebih banyak. Ya, jadi tetap fokus pada impian kamu ini untuk gue bisa bebas dari hutang. Bebas dari hutang ini, ya, efeknya itu mentally, emotionally, physically banyak banget loh. Jadi supaya kamu bisa hidup lebih peace of mind, ya, bisa menjadi the best version of yourself. Selanjutnya adalah, kalau kamu udah menyusun budgeting, ya, kamu juga harus melakukan namanya tracking expense. Mencatat pengeluaran kita sekecil-kecilnya, ya, sebisa mungkin. Dan ketika kamu udah catat semua pengeluaran kamu, terutama variable expenses, kalau kamu belum ngerti namanya variable expenses apa, kamu nonton video kita, ya, tentang budgeting ini. Nah, dari situ analisa, ya, jangan freak out dulu kalau dengar kata analisa. Dari situ kita lihat
apa yang bisa kita kurangi. Mungkin kita cuman ganti, misalnya mungkin kita seringnya dine out, seringnya beli baju-baju yang cantik. Nah sekarang kita kurangi, dine out atau entertainmentnya itu dijadikan sesuatu yang nggak perlu pakai duit, right? Sesuatu yang bisa menggantikan tapi kamu tetap mendapatkan kepuasan yang sama. So be frugal ya, jadi kita harus belajar berhemat. Tapi uang yang kita dapetin dari berhemat ini jangan dipakai untuk expense lain ya, tetapi gunakan untuk bisa membayar hutang lebih jauh. Nah, itu ada praktek atau sistemnya yang sudah saya ajarkan di video tentang cara melunasi hutang. Prakteknya langsung ya, prakteknya sih di atas kertas gitu ya, tetapi itu adalah cara yang sangat bagus sekali. Selanjutnya adalah masih nyambung dengan poin sebelumnya adalah kecilkan expense. Artinya misalnya nih, kalau groceries kan nggak mungkin dihilangin ya, groceries artinya belanja hari-harian kita untuk makan ya, untuk makan di rumah. Tetapi kamu bisa kurangin. Misalnya kita belajar untuk mencari resep-resep yang lebih murah ya, atau kita belajar untuk belajar masak. Kalau sebelumnya kamu lebih sering makan di luar pasti lebih mahal jatuhnya. Belajar untuk masak atau belajar untuk cari di mana sih tempat yang lebih murah untuk membeli bahan-bahan pokok makanan. Nah, you got the idea. Untuk expense yang lain, coba gimana caranya expense yang nggak bisa dirubah tapi bisa dikecilin. Misalnya untuk utilities, untuk kebutuhan air, listrik, gimana caranya dikecilin kalau memang nggak bisa dihilangin. Oke? Nah, itu masih nyambung sama yang pertama lah ya. Kalau sama yang sebelumnya. Kalau yang sebelumnya kan kita benar-benar coba slash out. Yang ini adalah caranya untuk mengecilkan. Dan yang selanjutnya, kalau dari berbagai cara yang sebelumnya, kamu ingin speed up gimana caranya saya bisa lunasin hutang, belajar untuk bisa mendapatkan penghasilan tambahan. Penghasilan tambahan yang belum tentu kamu harus mengorbankan banyak hal. Penghasilan tambahan ini misalnya dari belajar jualan, ya kan, belajar jualan di Shopee, kadang-kadang kan bisa juga ya, atau belajar jualan makanan kepada teman, kepada tetangga. Jangan malu, right? Jangan malu untuk memulai. Atau ada juga caranya, kalau kamu bekerja di suatu perusahaan, coba kalau memang kamu punya reputasi yang bagus, coba datang ke pimpinan kamu dan kemukakan kesulitan-kesulitan kamu. Mungkin dia bisa bantu. Misalnya, kamu bisa menawarkan sesuatu yang lebih. Misalnya, Pak atau Ibu, saya perlu nampaknya saya perlu kenaikan tunjangan. Tetapi saya bersedia melakukan ini dan ini dan itu. Sesuatu yang lebih. Nggak pernah ada orang yang mau memberikan lebih kepada kamu kalau kamu juga tidak bisa memberikan lebih, right? Give more value sebenarnya ya. Jadi apa yang kamu bisa lakukan lebih baik, memberikan value yang lebih kepada perusahaan tempat kamu bekerja, sehingga pimpinan kamu bisa mempertimbangkan untuk bisa membantu kamu. Nah, itu beberapa tips yang bisa saya bagikan, tips-tips lanjutan gimana sih kamu bisa melunasi hutang kamu lebih cepat dan juga merubah hidup kamu menjadi lebih baik. Thank you for watching. Sekarang kamu bisa tolong like video ini and share ya video ini, siapa tahu ada orang-orang yang memerlukan tips-tips yang sudah kita bagikan. And check our other video yang membahas tentang manajemen keuangan, kalau budgeting, tentang gimana cara bayar hutang, dan juga tentang money mindset, dan banyak lagi. Oke, saya dengan Angelica Relsavio. Thank you for watching this video and don't forget to live extraordinary, live your life to the fullest.